Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Direktur PT Rumah Para Pedagang. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, selamat sore. Apa kabar Pak? Ya, sore. Baik-baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pak Kiswoyo, langsung saja kita akan coba review dan analisis pergerakan indeks harga saham gabungan ini. Beberapa menit jelang penutupan masih bergerak di zona hijau. Intraday tadi sempat menguat pasca Bank Indonesia akhirnya memangkas suku bunga acuan di 25 basis point. Analisis Anda? IHSG saat ini memang dalam range-nya sudah aman, artinya sudah bergerak di atas level 7.000. Saat ini sideway-nya antara level 7.000 dan 7.250. Jadi selama belum tembus 7.250, dia masih mainnya di antara 7.000 sampai 7.250. Kalau berhasil tembus 7.250, maka dia akan naik ke arah range 7.250 sampai dengan 7.500. Jadi karena sudah di atas 7.000, dengan kata lain IHSG bisa dikatakan sudah aman, sudah bullish, karena kalau sudah di atas 7.000 tuh biasanya orang susah untuk ngomong bearish karena sudah stabil di atas level 7.000 gitu. Bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan dari Bank Indonesia yang akhirnya memangkas suku bunga acuan 25 basis point di 5,50%? Apakah ini sudah diperkirakan sebelumnya, Pak Kiswoyo? Ya, sesuai dengan ekspektasi karena kemarin data pertumbuhan ekonomi kita kan di bawah 5% itu di kuartal 1. Pada diharapkan kan minimal 5,00% gitu kan, 5% pas lah. Karena kemarin data di bawah 5%, sehingga BI menurunkan suku bunga ini adalah diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga full year dari Januari sampai Desember ini bisa range-nya adalah 5%. Itu saya lihat harapan BI adalah seperti itu. Jadi memang The Fed belum menurunkan suku bunganya, tapi kalau saya lihat BI mencoba mendahului karena pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai agak melambat gitu. Biarpun masih tumbuh, tapi di bawah 5% lah, seperti itu. Artinya Bank Indonesia tidak follow the Fed, tapi lebih memperhatikan kondisi makroekonomi domestik, Pak Kiswoyo? Betul, tapi memang beberapa bank sentral negara lain juga menurunkan suku bunga ya. Kalau di Eropa, di Cina mereka sudah menurunkan. Kecuali Jepang. Jepang kan mereka kebijakan suku bunga sudah lama di bawah, bahkan cenderung minus, jadi dia sendiri yang berlawanan arah naik. Jadi memang The Fed ini adalah saat ini yang terlambat saya lihat. Jadi kalau lihat Cina, terus Eropa semua sudah pada menurunkan suku bunga gitu. Jadi The Fed sendiri sebetulnya terlambat sih gitu lah. Baik, Pak Kiswoyo, beberapa sektor yang cukup sensitif dengan kebijakan suku bunga hari ini, beberapa sahamnya mengalami penguatan begitu, terutama pasca dari pengumuman, meskipun jelang penutupan penguatannya juga sudah mulai terbatas dan dorongan terhadap indeks harga saham gabungan juga sudah mulai terbatas. Ada properti dan perbankan, Pak. Tapi kita ke properti terlebih dahulu. Pak Kiswoyo, sudah cukup lama juga kita tidak membahas sektor properti. Bagaimana Anda melihat posisi sektor properti sampai sejauh ini? Apakah memang cukup ketinggalan dibandingkan dengan pergerakan beberapa sektor lainnya, Pak Kiswoyo? Jadi memang kalau kita tahu properti ini adalah bukan kebutuhan pokok ya, artinya orang mengutamakan kebutuhan sandang, pangan, papan. Papan itu kan rumah, jadi kan terakhir gitu, sandang dulu, sandang, pangan, sandang, papan, jadi pangan, sandang, dan papan. Pangan dulu, baru sandang, baru papan. Jadi papan itu rumah memang terakhir, jadi memang kalau kita lihat kondisi ekonomi kita juga masih berat, sehingga memang sektor properti ini belum bisa bangkit. Itu tandanya gampang aja, di sekitar kita masih sering lihat pelang dijual ya, banyak rumah dijual, artinya perumahan kita belum bangkit. Tapi bandingkan dengan masa boomingnya properti itu tidak ada tulisan dijual gitu kan ya. Jadi membedakannya memang seperti itu. Tapi memang efek penurunan suku bunga ini saya bilang masih lama, karena biasanya ketika suku bunga BI rate turun, yang diturunkan duluan adalah suku bunga tabungan dan deposito. Itu nanti 6 bulan kemudian biasanya baru suku bunga kredit akan turun, termasuk kredit perumahan. Jadi nggak langsung. Demikian pula kebalikannya. Kalau suku bunga, BI rate dinaikkan, yang naik duluan adalah suku bunga kredit, termasuk KPR, deposito, sama tabungan di bawah. Jadi makanya saya bilang yang diuntungkan adalah sektor perbankan. Intinya perbankan marginnya akan tetap tebal. Apapun kebijakan BI rate mau naik mau turun dia akan tetap tebal gitu. Jadi Pak Kiswoyo, masih 6 bulan lah. Untuk perbankan nanti kita akan coba ulas setelah properti, Pak. Saya mau tanyakan ini beberapa saham properti yang hari ini mengalami kenaikan begitu dengan posisi harga, kemudian rekomendasi dan prospeknya, terutama jangka menengah ketika memang
suku bunga ini benar-benar diterapkan, respon dari perbankan cukup cepat untuk memangkas suku bunga acuan dan sehingga mempengaruhi juga dari sisi penjualan properti. Ada BSDE Pak, hari ini lonjakannya cukup kuat di 5,14% di 920. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BSDE? Ya kalau lihat BSD memang ini perusahaan saham yang bagus karena land bank dia cukup besar, lebih dari 3.000 hektar. Nilai jualnya juga mahal gitu kayaknya untuk BSD rumahnya, jadi dan dia juga sudah kemurahan kalau saya lihat. Jadi sebetulnya kalau lihat harga wajarnya seharusnya dia bisa balik di atas Rp2.000. PBV-nya juga di bawah 1 gitu kayaknya. Jadi sangat menarik banget, tapi memang ya ini saya bilang sektornya memang masih tidur gitu, belum bangkit. Jadi kalau saya lihat memang kalau sudah dia berhasil nembus di atas level 1.000 dan gerak di atas 1.000 baru dah dia akan stabil menuju ke arah 2.000-an. Baik. Jadi sebetulnya memang murah, tapi ya saya bilang properti dan semen itu saling berkaitan juga, itu masih lama saya lihat. Oke. Jadi tunggu booming properti dulu lah. Baik, gitu. rekomendasinya Pak BSDE dengan penguatan 5% hari ini di 920 jangka pendek dan menengah? Waduh, ini memang sudah ketinggian. Ya kalau mau beli nanti kalau ada koreksi lah ya. Ingat prinsipnya belilah pada saat merah, jual pada saat hijau, jangan dibalik. Jadi kalau lagi hijau atau begini kita jangan beli, nanti tunggu ada koreksi merah. Ada level yang direkomendasikan ketika memang menunggu dari koreksi BSDE Pak di 920 penutupan hari ini? Mungkin 900-an ya, di bawah 900 menarik sih untuk dibeli, tapi saya ingatkan lagi Ya. kita harus siap untuk kalau sahamnya tidur cukup lama gitu ya. Gitu. Baik, untuk BSDE pemirsa hari ini menguat di 5,14% di 920. Kita beralih ke saham properti lainnya Pak, ada SMRA menguat di 3%, terbatas juga ditutup di 446. Analisis dan rekomendasi Anda untuk SMRA? Cuma rekon mungkin lebih bagus ya, karena posisinya masih sideways. Ini range-nya adalah range antara 430 sampai 460 lah sideways-nya ya. Jadi kalau masih sideways gini ya kita beli di area 430-an lah ya. Range bawahnya 420, bukan 430, ini range bawahnya 415 lah, 415 sampai 460. Ya. Range-nya dia. Jadi ya mungkin di area-area di bawah 430 lah menarik untuk dibeli sih. Gitu. Baik, potensi ke 500 Pak? Bisa, tapi harus lewatin 460 dulu ya saya bilang gitu. Baik. Buy on breakout di 460 juga tidak masalah? Bisa, boleh, nggak masalah, tapi tipis ya nanti 40 ke 500. Baik, analisis beberapa saham dari properti yang hari ini ikut mengalami penguatan seiring Bank Indonesia memangkas suku acuan di 25 basis point. Pak Kiswoyo, menarik, nanti kita akan lanjutkan Pak, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, apakah perbankan big cap juga termasuk, nanti kita akan coba ulas sesuai dengan topik hari ini. Pak Kiswoyo, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.